Nah hari ini tuh Cid, kalau tadi kan kita udah kedatangan DKIKMI. Kalau sekarang tuh kita kedatangan dari bioteknologi. Nah ini adalah pengurus biotek periode HMJ ya. Periode kapan? Waduh. Periode ini sih 2020-2021. 2020-2021. Nah ini anyway dengan Kak siapa? Saya Alvero. Alvero, dipanggil Kak Vero ya. Dan Kak? Kevin. Oh, kalau Kak Vero sendiri sebagai apa nih di HMJ Bioteknologi? Saya di periode ini sebagai ketua HMJ. Ketua HMJ. Kalau Kak Kevin? Sebagai ketua divisi akademik dan non-akademik. Nah, kalau kalian sendiri semester berapa sih sekarang? Sama kita berdua next semester 6 berarti. Next semester 6, Iya. aduh. Dikit lagi. Dikit lagi. Masuk Pokoknya sulit ya kalau biotek. Iya. Sulit nggak sih menurut kalian? Sulit Kalau ya. Vero gimana sih kalau misalnya biotek itu sulit nggak sih? Karena belajar kimia, fisika juga nggak sih? Basicnya sih kalau kimia, kita lebih banyak ke biologi molekular gitu. Oh, apa sih itu? Sekalian belajar. Karena ada divisi akademik. Ada belajar apa aja sih di bioteknologi molekular ya? Apa sih itu? Jadi secara umum itu kita basicnya biologi dapat dulu dari awal, terus semakin ke atas itu kita belajar biologi molekular itu lebih ke apa namanya biologi tapi yang level molekul kayak belajar DNA, terus sel, tentang central dogma gitu kalau misalkan. Nah, kalau saya tuh di SMA seneng banget pelajaran biologi, apalagi reproduksi. Kenapa ya, Pak? Beda topik ya. Favorit itu. Termasuk nggak sih kalau DNA ke pelajaran apa tadi? Reproduksi. Itu ada sangkut pautnya nggak sih sebenarnya kalau pelajaran itu? Ada nggak sih menurut kalian? Oh, ada banget sih sebenarnya. Ada ya ya? karena Termasuk ke DNA ya? iya, itu Itu juga bioteknologi kan ya? ada bioteknologi, ada yang bidang regeneratif medicine itu kita belajar reproduksi, terus tentang regenerasi kayak gitu-gitu pasti itu ada dapat. Kalau di bioteknologi sendiri ada misalnya penjurusan gitu nggak sih? Misalnya khusus Konsentrasi apa bioteknologi medis, pangan, kedokteran. Ada ya, Ada ada. nggak sih? Kalau Vero sendiri apa? Kebetulan kalau peminatan gitu di semester 6. Nah, kebetulan nanti nih mau ngambil. Iya, Ya. Nah, bercita-cita masuk ke apa nih? Kalau saya sendiri sih lebih ke pangan sih tertariknya. makanan ya berarti. Kenapa, Pak? Pangan itu kalau di biotek ya bisa ke teknologi fermentasi atau ya, enzim, tapi kalau saya lebih ke tanaman sih. Tanaman. Kalau Kevin? Kalau biasa sebenarnya semua konsentrasi biotek itu menarik semua ya. Apa aja nih? Coba Iya, di Misalnya pertama tuh ada apa di bidang pertanian, itu mirip juga sama kayak pangan. Terus kemudian kita masuk ke bidang kedokteran atau ke farmasi juga bisa gitu. Iya, seperti itu sih. Terus juga kalau misalnya kita tertarik dengan forensik juga kita bisa bekerja dengan DNA forensik gitu. Karena sebenarnya semenjak COVID ini tuh gue baca banyak artikel, ternyata jurusan ini itu apa namanya dibutuhkan banget kan? Iya nggak sih? Iya, karena apa? Salah satu apa namanya tugas dari biotek kan juga kayak memeriksa untuk apa PCR begitu untuk mengecek mereka itu COVID atau enggak. Iya, Untuk virus swab. juga ya. Ada nggak sih bedanya kalau dulu tuh jujur aja nih ya, dulu zaman gue masih mau milih jurusan, kalau ngurusin tentang DNA atau apa itu yang gue tahu itu jurusan tes lab apa gitu. Oh iya. Laboratorium. Dulu malah biotek kayaknya tuh kayak nggak Enggak, gua familiar gitu. Dengar bioteknologi tuh kayak paling biologi jurusannya. Iya benar nggak sih? Tapi ada teknologinya. Gitu ada kan. teknologinya. Nah kalau kalian sendiri memang waktu pas baru masuk, kita beda berapa tahun sih ya? Ya, Oke. setahun lah. Iya, baru kemarin lulus. Dulu waktu pas baru mau masuk ke jurusan ini, milih jurusan ini sudah tahu atau ya Secara sadar kah atau secara mimpi Iya. gitu ya? Kalau Vero sendiri gimana dulu? Jadi dulu tuh waktu saya SMA itu emang pas kelas 12 itu udah ngelihat biologi tuh lebih ini ya, lebih Tertarik gitu. lebih kayak bab materinya tuh tentang aplikasi gitu. Jadi mulai belajar DNA itu dari kelas 12 tuh, tentang DNA, genetik, terus biologi, ya ada bab tentang bioteknologinya juga. Nah pas dilihat, awal-awal yang konvensionalnya ini yang bikin yogurt, keju gitu kan. Nah pas kesini-sini kok makin seru, ada cloning, ada tentang transgenesis, transgenik gitu-gitu kan. Wah kayaknya nih semua yang kita pelajarin di biologi tuh berujungnya di biotek gitu.
diaplikasiin langsung, jadi nggak teori doang. Nah, dari situ saya mulai tertarik pas saya lihat ada DSO unggul gitu kan, saya searching tuh ke apa websitenya. Akhirnya saya memutuskan untuk di sini sih. Kalau Kevin sendiri? Kalau aku sendiri kebetulan kan dari SMK Farmasi ya, waktu itu kesehatan. Waktu itu tuh ada tuh tim Humas Esa Unggul ke Siapa? sekolah. Gak tahu sih, udah lupa ya, udah kayaknya gitu. Udah lama banget. Terus apa? Bercerita tentang apa vaksin gitu kan, maksudnya itu kan farmasi ya, tentang vaksin, wah kayaknya menarik juga nih. Terus juga ya udah mulai ngulik-ngulik tentang bioteknologi dari situ. Meskipun waktu itu awalnya juga nggak tahu bioteknologi itu apa gitu. Oh gitu. Oh ini Iya. jangan-jangan yang salah masuk ternyata oh iya enak juga ya. Tapi nyesel nggak masuk biotek? Enggak sih, maksudnya masih apa sejalan lah sama ilmu yang waktu SMK itu farmasi, jadi kayak masih nyambung gitu. Berarti bioteknologi kedokteran gitu ya? Iya, Farmasi gitu ya? masih apa masih relate lah, masih berhubungan. Makanya tuh kalau misalnya kita bicara tentang COVID gitu ya, vaksin sendiri salah satunya lulusan bioteknologi Iya. itu benar-benar Concern di hal iya. itu ya? Karena kalau nggak salah aku tuh dulu ada alumni kita bioteknologi Iya. dia Udah kerja di ini ya? apa sih? Kak, siapa kayak tuh? Apa lab itu ya? lab buat ini Untuk penanganan ngebantu COVID ngebuatin gitu. vaksin ini gitu. Bahkan di Esongel juga dosennya ada ahli virologi ya, Ibu Heni ya. Iya, Oh, Bu Heni. Kalian belajar nggak sih virus-virus gitu? Iya. Kayak virus cinta gitu. Beda ya itu. beneran. Ini nggak apa nih belajar nggak gitu? Virus cinta enggak? Enggak. Virus beneran. Gitu. Virus. Kalau itu kalau virus ya kita belajar sih secara teorinya, belajar tentang apa imunologi. Jadi kayak apa namanya virus tuh masuk ke tubuh kita tuh gimana, terus juga apa namanya ya cara mendeteksi virus itu gimana gitu. Cuman ya gara-gara apa namanya pandemi ini praktikum kita agak ketunda gitu. ya. Berarti kalau misalnya nggak pandemi gitu, kalian praktikum kayak neliti virus gitu, pernah nggak sih? Itu sepertinya kalau kita udah masuk konsentrasi kali ya, kalau misalnya kita udah minat ke Semester 6 lah gitu. ya. Kan kalau ada beberapa dari apa kakak kelas apa cutting kita gitu kan, ada yang kayak magang di tempat virus juga seperti PRVKP gitu, mereka bekerja di bidang virus seperti itu. Nah kalau misalnya nanti nih mudah-mudahan kalau misalnya COVID-nya udah teratasi dengan baik gitu ya, mau magang di mana sih kalau Vero? Kalau saya sih mungkin si info terakhir dapat di LIPI. Oh iya maksud gue LIPI tadi alumni itu, baru ingat ya LIPI. Nah, terus kalau Kevin? Kalau ini kebetulan info terakhir sih bulan depan udah mulai magang di BPPT. Oh, Di BPPT. BPPT. Pasti ini ya, iya terkait dengan virus-virus atau ini. Iya. Virus apa nih Cid? Enggak, beneran Virus virus. cinta. Kirain Karena virus menarik cinta. banget soalnya pelajaran bioteknologi tuh bisa mempelajari DNA gitu. Kalau di film-film cloning gitu ya, Iya. kayak misalnya orang kita udah mati tapi ada cloningannya gitu, bisa Iya, kayak gitu. emang bener. Heeh. Bisa nggak sih? Ya. Nanti di Ini masa kan depan, awam, nggak tahu di masa apa-apa depan juga bioteknologi nih soalnya jurusan masa depan banget lah. Iya. Gua kalau misalnya boleh kuliah lagi, gua mau ngambil bioteknologi. Emang sanggup Pak? Sanggup nggak nih? Otak kita nih Iya. mau masuk bioteknologi. Terutama pelajaran-pelajaran itu tadi, reproduksi. Kenapa? Beralih ke sana, Pak. Oh, jadi sebenarnya luas banget ya kalau belajar di sana. Nah, kalau misalnya tadi bicara tentang apa namanya akademi dan non akademiknya. Kalau non akademiknya di biotek sendiri apa sih? Kalau non akademik ya, kebetulan beberapa hari lalu apa namanya divisi kita nih sama HMJ-nya kita kayak ngadain apa namanya Google Meet untuk ngajak-ngajak teman-teman tuh kayak belajar tentang esai gitu, belajar menulis esai. Kan seperti itu tahu kan selama pandemi ini kan banyak banget kan info-info lomba seperti gitu itu ya, gitu. benar-benar. Nah, ada nih kayak salah satu usul dari maba juga, mau belajar tentang esai dong gitu. Ya udah, jadi kita kayak bikin suatu forum. Jadi kita belajar cara menulis esai kayak gitu. Terus juga kan karena sekarang kan ada info-info untuk PKM kan. Nah, kayak kita juga kayak kenalin info PKM ke mereka gitu. Ke mereka kan itu PKM tuh, apa tuh? program kreativitas mahasiswa gitu. Jadi ya
mahasiswa yang 2020 kan kayak belum tahu apa-apa gitu, jadi Iya. mereka nanya-nanya gitu gimana gitu ya, kita sebisa mungkin untuk mengarahkan mereka ke situ sih. Oke. Dengar-dengar nih kabinet saat ini PCR. Oh Ya. iya, PCR tuh bisa dijelasin nggak apa? PCR itu sebenarnya kita ngambil dari apa namanya singkatannya yang ini juga ya, terus tapi itu singkatannya ada produktif, kreatif, sama revolutionary. Waduh. Jadi kabinetnya Pas, itu ya. namanya Wit. Oh, sekarang kabinet PCR. PCR tuh bukannya alat yang Tes itu ya? Iya, alat buat tes COVID itu. Dites juga nggak sih kalau biasanya kan PCR dites ya? ternyata filosofis juga. Tapi kalau kalian ini nggak sih bisa ngegunain alat-alat kayak gitu nggak sih? Udah bisa gitu? Atau masih di semester selanjutnya? Alat-alat. Kita Di labnya Di gitu ya labnya. mungkin. kita pakai instrumen lab itu dari semester 3 ya ini ya. Oh. Dari semester 3 udah mulai pakai PCR dan lain-lain lah yang di lab itu. Oh berarti aku pernah sih ngeliat mahasiswa biotek yang pakai tikus percobaan gitu. Kalian juga Iya, nggak sih? waktu itu semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Itu kita. belajar apa sih? Itu si tikusnya dibedah terus dijahit lagi terus bisa hidup Oh, lagi atau gimana? Kalau itu kan apa namanya tentang Hidup lagi. Bisa hidup lagi. Anatomi dan fisiologi hewan kan. Jadi kita kayak bedah merpati, bedah tikus. Jadi kan karena kan tikus kan salah satu apa buat uji coba juga kan. Iya. Jadi sebelum Mencit kita apa? iya Mencit. mencit Oh, tikus. mencit ya. Mencit. Iya, Yang mencit. cantik itu nggak sih yang putih-putih ya nggak Iya, sih? kan sebelum- Cantik-cantiknya tikus Wit ya Allah. Iya. Iya benar-benar gimana? Ya jadi sebelum apa di uji coba langsung ke mencit itu kan ya kita bedah dulu apa bagian-bagian dalamnya mencit itu gimana gitu. Mencit ya. Oh namanya mencit. Oh berarti itu buat bahan percobaan kalian ini ya ngelihat anatominya atau gimana? Iya pertama, maksudnya sebelum kita apa namanya lebih lanjut gitu, itu kan kayak apa namanya mata kuliah dasar gitu untuk kebedah apa mencit itu dulu. Oh gitu. Berarti emang harus dipelajari ya yang kayak gitu Iya. ya. Untuk uji coba kalian nanti di tahap selanjutnya. Thank you banget ya buat kalian yang udah mau mampir ke kita. Iya. Nah kalau misalnya ada nggak sih dari ketua dan apa namanya divisi akademik sendiri, waduh, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang baru masuk nih, mahasiswa baru yang Iya. baru masuk ke semester 1, mungkin ada yang kaget, ada yang ngerasa sulit gitu masuk jurusan ini gitu. Ada nggak sih pesan-pesan dari ketuanya dulu? Silahkan. Buat teman-teman 2020, saya mau ngasih tahu aja nih, di biotek itu sebenarnya luas banget bidang cakupannya. Dan kalau dieksplor itu juga bisa berpotensi buat teman-teman semua berkreasi untuk melakukan riset kecil-kecilan atau apa yang menghasilkan produk gitu. Nah, jadi dengan kalian apa namanya, misalkan mengeksplor gitu ya, itu bisa dengan menggabung-gabungkan referensi dari mana-mana bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Di HMJ juga nanti kita sama-sama ngerangkul teman-teman buat gimana sih cara ngedapetin budaya literasi sains ala biotek supaya teman-teman tuh bisa kita sama-sama ngasilin produk yang bermanfaat gitu. Mantep Pak. Literasi karena biasanya kita bicaranya gimana gitu ya. Karena biotek tuh emang benar-benar jurusan yang fun tapi ilmiah juga. Jadi sebenarnya asik-asik aja. Iya benar banget, asik banget belajar DNA dan reproduksi. Mantap, reproduksi. Mantap ya. Ya, thank you banget buat Kak Vero dan Kak Kevin. Iya. Jangan bosan kalau misalnya nanti kita tanya-tanya tentang bioteknologi lagi ya. Oke. Thank you banget, semoga selama jabatannya kegiatannya berjalan dengan lancar dan pandemi berakhir. Oke. Berjalan. Sebelumnya yang mau menghubungi HMJ Iya, Biotek caranya itu gimana? caranya gimana tuh? Apa lewat DM kah atau gimana? Yang mau menghubungi Iya, mau nanya-nanya tentang bioteknologi itu apa sih Kak? Atau tentang seputar HMJ-nya. Instagramnya HMJ Bioteknologi UEU. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin kita di sore hari ini. Jangan lupa dengerin kita di Spotify kita, Di IGTV. dan di YouTube kita. Oke, thank you banget buat kalian semua dan bye-bye. Dadah.